Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Marta Sofianingrum dari kelas 3DD4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih yang berubah di pasar dengan adanya wabah COVID-19 ini. Yang pertama dari perilaku konsumen dan yang kedua adalah dari pelaku bisnis. Seperti yang kita ketahui, sebelum adanya wabah COVID-19 ini, banyak masyarakat yang melakukan kegiatannya secara di luar rumah secara biasa atau secara bebas. Akan tetapi dengan adanya wabah COVID-19 ini, pemerintah menerapkan social distancing yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan masyarakat di luar rumah dan mengusahakan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan di dalam rumah atau di rumah. Seperti bekerja di rumah, bersekolah dari rumah, beribadah di rumah, dan lain-lainnya. Tentunya dengan diterapkannya social distancing ini sangat berpengaruh dengan perilaku konsumen. Dengan sebelumnya adanya wabah COVID-19 ini atau diterapkannya social distancing ini, banyak masyarakat yang melakukan pembelian secara konvensional atau datang langsung kepada pembelinya di pasar, mal, ataupun lainnya. Akan tetapi dengan adanya wabah COVID-19 ini, mereka melakukan pembelian secara online, dan banyak pula dari mereka yang melakukan pembelian dikarenakan panic buying. Panic buying ini biasanya disebabkan dari kekhawatiran di diri sendiri dan juga info-info yang kurang jelas sumbernya. Panic buying ini biasanya berakibat pada pembelian berlebihan di beberapa aspek seperti kebutuhan pokok, kebutuhan obat-obatan seperti vitamin, suplemen dan obat lainnya, masker, sabun-sabun, dan juga kebutuhan lainnya. Nah, hal ini juga berpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh dengan pelaku bisnis. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya masyarakat yang melakukan pembelian yang melakukan pembelian secara online, maka banyak pedagang kecil maupun pelaku bisnis lainnya yang merasakan dampak penurunan omset secara drastis dan juga ditutupnya beberapa pasar seperti pasar Kapasan dan juga lain-lainnya. Ini juga berpengaruh dengan pelaku bisnis tersebut. Banyak dari mereka yang mengeluhkan sepinya pengunjung, tidak ada pemasukan, dan lain-lain. Baru saja tadi pagi saya membaca di salah satu berita bahwa Ramayana telah mem-PHK banyak sekali karyawannya. Di Depok ada sebanyak 300 karyawan yang dirumahkan. Hal ini juga berpengaruh. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini, yang dipengaruhi itu bukan hanya pedagang skala kecil aja, akan tetapi skala besar itu juga banyak berpengaruh, banyak yang dirugikan. Dengan adanya social distancing juga mempengaruhi turunnya pembelian, apalagi dengan pelaku bisnis yang tidak dapat melakukan penjualan secara online. Tentunya di Indonesia ini nggak semua pelaku bisnis melakukan bisnisnya secara online. Banyak dari mereka yang hanya mengandalkan toko atau retail dan tidak menjual barang secara online. Tentunya ini sangat berimbas bagi mereka. Tentunya pendapatan akan menurun karena tingkat kebutuhan masyarakat akan produk tersebut berkurang, seperti apabila pedagang tersebut menjual pakaian. Tentunya banyak masyarakat yang pada saat ini tidak membutuhkan. Jadinya pelaku bisnis tersebut melakukan kurang adanya pembeli, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang harus tutup. Akan tetapi ada beberapa pelaku bisnis yang justru mendapat pemasukan secara berlebih atau mendapat keuntungan berlebih dengan adanya wabah ini, seperti penjual masker,
atau pabrik pembuat masker, obat-obatan, alat pelindung diri, kebutuhan pokok, dan lain-lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, kita sendiri sebagai konsumen, tentunya akan memilih belanja secara online. Yang pertama adalah agar kita tidak terhindar dari wabah atau virus ini, dan yang kedua juga lebih efisien karena kita tidak keluar rumah. Akan tetapi banyak loh dari pelaku bisnis yang tutup atau gulung tikar dengan adanya wabah ini, walaupun pemerintah telah menerapkan beberapa kayak bantuan yang diberikan kepada pelaku bisnis, seperti dipotongnya biaya ekspor impor. Akan tetapi banyak pelaku bisnis yang kebutuhan pokoknya itu ngimpor dari luar. Akan tetapi di luar itu mereka menyetop karena wabah ini. Terpaksa dong dari pelaku bisnis ini juga tidak bisa melakukan produksinya. Kesimpulannya, dengan adanya wabah COVID-19 ini, ada beberapa pelaku bisnis yang diuntungkan dan ada beberapa pula pelaku bisnis yang dirugikan, bahkan harus gulung tikar. Dan perilaku konsumen juga cenderung berubah. Semoga setelah pandemi ini berakhir, perilaku konsumen dapat kembali seperti semula. Ada yang melakukan pembelian secara online maupun konvensional, agar seimbangnya pendapatan di kedua belah pihak. Dan untuk pelaku bisnis, tentunya dari wabah ini kita bisa belajar bahwa seharusnya kita bisa mengikuti perkembangan yang ada. Dan bagi mereka yang belum mengikuti perkembangan seperti melakukan penjualan secara online, lebih baik mulai saat ini pelaku bisnis menerapkan penjualan secara online. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.